Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang berjumpa kembali bersama kalian. Pada pelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang protista. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bakteri, sekarang kita masuk ke protista. Dan Ibu berharap anak-anak sekalian masih tetap bisa belajar dengan baik walaupun dari rumah. Bab berikutnya adalah protista. Sebelum kita mempelajari protista lebih dalam, pertama-tama kita pelajari dulu apa saja ciri-ciri protista. Artinya begini, kenapa kita dikelompokkan ke dalam animalia? Karena memiliki ciri-ciri. Kenapa hewan juga dikelompokkan ke dalam animalia? Karena juga memiliki ciri-ciri. Artinya antara manusia dan hewan pasti memiliki banyak ciri-ciri atau persamaan sehingga mereka dimasukkan ke dalam kingdom animalia. Sama juga dengan protista ini. Protista ini agak jarang atau dalam kehidupan sehari-hari ini agak jarang kita temui. Jadi kadang-kadang kita bingung apa maksudnya protista, yang mana maksudnya protista. Karena ini tidak bisa dilihat oleh mata. Kebanyakan dia masih bersifat uniseluler. Dia ciri-ciri yang pertama adalah eukariotik. Protista itu sudah termasuk ke dalam sel yang sudah memiliki membran inti sel. Makanya dikatakan eukariotik, sama seperti manusia atau animalia. Jadi makhluk hidup itu ada dua tipe, yang prokariotik dan eukariotik. Jika dari keenam kingdom ini, maka yang termasuk ke dalam prokariotik itu adalah eubakteria dan archaebakteria, sedangkan yang lainnya itu mulai dari protista, fungi, lalu plantae dan animalia itu sudah ke dalam eukariotik. Artinya tadi adalah sudah memiliki membran inti sel. Yang kedua adalah ada yang masih bersel satu atau uniseluler dan ada dia yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Biasanya yang uniseluler itu sudah mampu melakukan fungsi kehidupan, tetapi alatnya atau alat pencernaannya masih berbeda dengan yang multiseluler. Ibaratkan kalau Ibu ambilkan contoh kita kan tadi sudah masuk ke dalam multiseluler atau bersel banyak, maka alat pencernaan kita namanya dimulai dari mulut, lalu ke lambung, ke kerongkongan, ke lambung. Kalau dia protista yang uniseluler, alat pencernaannya masih disebut dengan vakula makanan, dan alat ekskresinya atau pengeluaran zat sisanya namanya vakula kontraktil. Itu dia ya, vakula kontraktil. Kalau yang multiseluler ini misalkan manusia, alat ekskresinya kita sebutlah dengan ada ginjal. Kalau dia yang protista uniseluler namanya vakula kontraktil. Lalu ciri-ciri berikutnya memperoleh makanan dengan cara fotoautotrof dan heterotrof. Artinya adalah protista ini bisa membentuk makanannya sendiri dengan bantuan cahaya foto. Kenapa dia bisa membentuk makanannya sendiri dengan bantuan cahaya? Ini biasanya karena dia sudah memiliki klorofil. Sama seperti tumbuhan. Tumbuhan disebut sebagai makhluk yang fotoautotrof, artinya adalah dapat membentuk makanannya sendiri autotrof dengan bantuan cahaya foto. Diakibatkan karena apa? Karena mereka sudah memiliki klorofil. Tetapi ada juga kelompok protista ini yang belum bisa melakukan atau belum bisa membentuk makanannya sendiri, disebut dengan heterotrof. Dan biasanya kalau tidak bisa membentuk makanan sendiri, maka kita akan mencari makanan. Sama seperti manusia, tubuh kita kan tidak bisa membentuk makanan sendiri, maka kita harus mencari makanan dengan cara apa? Menelan, dimasukkan. Maka protista itu tidak bisa mencari makanannya sendiri, maka dia harus memasukkan makanan ke dalam tubuhnya dengan cara apa? Dengan cara fagositosis atau memasukkan molekul yang besar ke dalam tubuh si protista. Itu dia.
ya. Berikutnya adalah membentuk sista. Sista ini hanya akan ada jika dia berada dalam keadaan terancam atau tidak menguntungkan. Misalkan kekurangan air, maka dia akan membentuk sista. Jadi sista ini adalah alat perlindungannya. Habitatnya atau tempat hidupnya biasanya di air, di tanah yang lembab, dan di bahan-bahan atau sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Berikutnya, memiliki sifat seperti jamur, hewan, dan tumbuhan. Ini garis bawahi dulu ini ya. Memiliki sifat seperti jamur, hewan, dan tumbuhan. Ini agak unik karena apa? Karena dari ciri-ciri yang ini nanti muncullah klasifikasi atau pengelompokan protista. Hidup bebas di perairan dan tanah lembab serta membentuk simbion dalam tubuh inang. Tadi sudah jelas habitatnya, ada yang hidup di perairan bebas, ada yang hidup di tanah yang lembab, ada yang hidup di tumbuhan bebas. Tetapi mereka ada juga yang membentuk hubungan atau menumpang dengan inang. Itu dia ya. Berikutnya reproduksinya adalah seksual dan aseksual. Artinya mereka dapat memperbanyak tubuhnya atau memperbanyak diri mereka dengan cara kawin maupun secara tidak kawin. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki daur hidup. Inilah beberapa ciri-ciri daripada protista. Maka jika ada makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri ini, maka dikelompokkanlah mereka ke dalam kingdom protista. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, yaitu klasifikasi atau pengelompokan protista. Protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, mirip hewan, mirip tumbuhan. Ini dia tadi yang Ibu katakan, perhatikan ciri-ciri ini. Memiliki sifat seperti jamur, hewan, dan tumbuhan. Jadi awalnya mereka itu dikelompokkan, misalkan ada beberapa, misalkan Ibu ambil ini contohnya. Awalnya dulu yang ini si fuligo dan pisarum ini mereka dulu dikelompokkan sebagai jamur, tetapi setelah dilihat ciri-cirinya itu jauh memiliki perbedaan, masih ada perbedaannya dengan jamur yang sebenarnya. Maka muncullah kingdom yang baru tadi, protista, tetapi dia menjadi kelompokkan ke dalam protista yang mirip jamur. Itu dia ya, mirip jamur. Lalu berikutnya tadi kan Ibu katakan ada mereka yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kenapa bisa membentuk? Karena ada klorofil kan. Maka tumbuhan itu kan ciri khususnya kan memiliki klorofil. Tetapi setelah dilihat masih banyak juga perbedaannya dengan tumbuhan sebenarnya, sehingga mereka tidak boleh dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Dikelompokkanlah mereka ke dalam kingdom protista, tetapi menjadi disebut mirip protista. Ada juga yang mirip hewan. Karena apa? Karena memiliki alat gerak hewan. Tetapi setelah dilihat ciri-ciri yang lain lagi masih jauh sekali perbedaannya dengan kingdom hewan yang sebenarnya, maka dia juga dipisahkan dan dikelompokkan ke dalam kingdom protista. Itu dia ya. Jadi pengelompokan ini pengelompokan protista ini didasarkan pada beberapa ciri-ciri yang mirip. Itu dia. Maka dikelompokkanlah menjadi 3, protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Sekarang kita pelajari satu persatu protista itu. Yang pertama adalah protista mirip jamur. Diawali dari ditemukannya mikroorganisme yang memiliki ciri jamur. Ya, ini dia. Apa sebenarnya ciri-ciri jamur yang khas? Jadi ciri-ciri jamur yang khas itu adalah tubuhnya berbentuk seperti hifa. Hifa itu artinya benang. Maka mereka juga protista mirip jamur ini juga memiliki bentuk ciri-ciri tubuh yang demikian. Tubuhnya terdiri atas hifa atau benang-benang. Kita lihat protista mirip jamur. Ciri-ciri: bersifat heterotrof.
Heterotrof artinya tadi tidak bisa membentuk makanannya sendiri. Kalau dia tidak, segala sesuatu yang tidak bisa membentuk makanan sendiri harus mencari makan. Maka dengan cara apa dia mencari makan? Dengan cara menempel dan mendapatkan makanan dari inang, disebut dengan parasit. Atau sebagai pengurai makhluk hidup yang sudah mati. Itu dia ya, sebagai pengurai makhluk hidup yang sudah mati, artinya adalah dia mendapatkan makanan dari sisa makhluk hidup yang sudah mati, misalkan dari daun-daun, dari pohon-pohon yang sudah mulai membusuk, gitu ya. Ini dinamakan dengan istilah saprofit. Berikutnya, memiliki sel berflagel pada waktu tertentu dalam daur hidupnya. Ada sel-selnya yang memiliki flagel. Flagela ini namanya alat gerak. Bahasa Indonesianya adalah bulu cambuk. Tetapi dia hanya memilikinya pada waktu tertentu dalam daur hidupnya. Khusus jamur air memiliki dinding sel yang tersusun oleh zat selulosa, sedangkan jamur tersusun oleh zat kitin. Membentuk spora diploid dan hasil meiosis berupa gamet. Makanan dicerna melalui fagositosis mirip dengan amuba memakan, dimasukkannya ke dalam tubuhnya, itu maksudnya fagositosis ya. Berikutnya, protista mirip jamur juga dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 filum. Filum yang pertama adalah filum Myxomycota atau disebut jamur lendir plasmodial. Jamur lendir plasmodial. Yang kedua adalah filum Acrasiomycota. Filum Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Yang pertama tadi adalah jamur lendir plasmodial dan jamur lendir seluler. Yang ketiga adalah jamur air. Ini dia tadi yang ditanyakan itu. Khusus jamur air ini kan berarti yoma maksudnya, inilah maksudnya. Khusus jamur air. Lalu ini ada tadi memiliki sel berflagel pada waktu tertentu. Kita lihat ya di mana itu. Yang pertama kita masuk filum Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Disebut jamur lendir plasmodial karena fase vegetatifnya menyerupai lendir yang menyebar dan dapat bergerak secara ameboid. Massa yang berlendir disebut plasmodium atau maksudnya begini, jamur yang mengeluarkan lendir itu. Ciri-cirinya ditemukan di tanah, hutan yang basah, pada serasah daun dan kayu lapuk atau di bekas kucuran air. Jadi ini di tempat-tempat yang lembab dia biasanya ya. Ingat, jamur juga demikian, kingdom jamur juga demikian. Itu suka di tempat yang ada airnya yang lembab. Kalau misalkan kapan jamur akan musim di hutan, pasti ketika musim hujan, tidak mungkin di musim kemarau. Itu dia ya, karena memang sifat jamur suka di tempat yang lembab. Berikutnya adalah menelan makanan dari sisa-sisa tumbuhan di hutan atau bahan pertanian secara fagositosis itu tadi, memasukkan molekul yang besar. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya ketika dia kekurangan air, plasmodium ini akan membentuk badan penghasil spora yaitu sporangium, struktur reproduksi spora. Dan jika kelembapan lingkungannya memungkinkan, maka spora ini tadi ya, spora ini akan berkecambah membentuk sel kembara yang mempunyai bulu cambuk, disebut dengan myxoflagellata atau sel berflagel. Setelah beberapa saat, myxoflagellata akan kehilangan flagelnya dan berubah menjadi myxoamuba ya, atau disebut dengan sel amuba. Ini dia tadi, memiliki sel berflagel pada waktu tertentu dalam daur hidupnya. Inilah dia ya. Kadang-kadang
dia akan membentuk pertama-tama sekali sel berflagel, lalu sel itu akan berubah menjadi sel amoeboid, artinya menjadi hilang flagelnya. Itu dia ya. Seringkali dua sel yang dihasilkan bersatu membentuk zigot yang kemudian tumbuh membentuk plasmodium lagi. Contohnya adalah Fuligo dan Pisarum. Yang kedua, filum Acrasiomycota, jamur lendir seluler. Ciri-cirinya hidup di kayu yang sudah lapuk, hidup sebagai sel amoeboid. Jika makanan berkurang, maka sel akan melepas senyawa kimia yang menyebabkan mereka berkumpul membentuk pseudoplasmodium. Contohnya Dictyostelium. Yang terakhir adalah Oomycota atau jamur air. Hidup di air, bersifat saprofit dan hidup di sisa-sisa materi organik yang telah mati. Ini tadi yang gue bilang ya, saprofit. Ada yang hidup parasit pada ikan. Nah ini dia hidup dengan menumpang di dalam tubuh inangnya, menakingna parasiti. Itu dia. Tubuh berbentuk filamen, ini dia filamen atau disebut hifa, mirip dengan jamur. Dan dinding sel dilapisi zat selulosa. Contohnya ada Phytophthora infestans. Inilah dia klasifikasi daripada jamur atau protista mirip jamur. Maka protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Dan protista mirip jamur diklasifikasikan juga menjadi 3, yaitu filum Myxomycota, filum Acrasiomycota, dan filum Oomycota. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tugasnya di rumah adalah mencari gambar masing-masing 3 contoh Myxomycota, lalu 3 contoh Acrasiomycota, dan 3 contoh Oomycota. Foto itu kamu satukan, misalkan foto contoh Myxomycota, gabungkan dia yang 3 itu, gabungkan yang Acrasiomycota, gabungkan yang Oomycota, dan kirimkan ke messenger ibu. Demikian, selamat siang.